Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan sekaligus kita bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala semata bahwa pada hari ini kita mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan bisa tergantikan dengan apapun, yaitu nikmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap berada pada agama yang lurus ini. Dan alhamdulillah kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu perintah agung dari sang pemilik syariat, yaitu kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan kita memasuki hari yang keempat. Kita memohon kepada Allah bahwa hari-hari yang telah berlalu dari kita bulan Ramadan ini, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat kita, bacaan Al-Qur'an kita dan berbagai hal yang lainnya. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan Ramadan yang tersisa dengan mengerahkan segenap hati dan kekuatan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi yang bertakwa dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering kita dengarkan terutama di bulan Ramadan, yaitu a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafthihi wa hamzihi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Potongan ayat berikutnya ada ayyaman ma'dudat, yang artinya adalah wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yaitu puasa itu ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang saja. Namun sebelumnya kita bersyukur ketika ayat ini sudah populer di telinga kita dan kita bisa menghafalkannya dengan baik, maka itu adalah di antara salah satu penyempurna keikhlasan seseorang. Karena di antara bentuk keikhlasan seseorang itu diwujudkan dengan bentuk imtitsalan li amrillah, yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita bertanya kepada diri kita, mana perintah yang menunjukkan kita diwajibkan untuk puasa Ramadan, maka kita sampaikan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ini adalah di antara penyempurna keikhlasan seseorang. Selain yang pertama tentunya mengharapkan ridha Allah, melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala semata, namun di situ ada kata imtitsalan li amrillah, yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perintahnya. Di dalam ayat tersebut disebutkan perintah puasa ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja, bukan untuk manusia secara umum, tetapi orang-orang pilihan saja, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Barulah perintahnya kutiba alaikumus shiyam, ditetapkan kepada kalian puasa atau diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Maka di sini salah satu hal yang bisa kita ambil bahwa
tidak ada amalan kebaikan apapun, bahkan ibadah yang agung seperti puasa dan haji, kecuali didasari dengan keimanan. Pintu masuknya harus melalui keimanan. Keimanan yang benar itulah pintu masuk utama sebelum melakukan amalan-amalan baik dan ketakwaan sehingga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlaknya amalan baik adalah iman. Kemudian ditetapkan atas kalian ibadah puasa. Redaksinya adalah kutiba alaikumusiyam. Di dalam ayat tersebutkan kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa ini diperintahkan oleh Allah dengan landasan kataba ala nafsihi ar-rahmah. Dalam ayat yang lain disebutkan kataba ala nafsihi ar-rahmah, bahwasanya Allah mensifati dirinya, menetapkan sifat bagi dirinya, sifat rahmat. Artinya di sini kewajiban puasa itu tentunya dilandasi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah apapun, puasa, haji yang begitu berat sekali kalau kita perhatikan secara lahiriah, maka itu semuanya pasti bisa dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah mudahkan itu semuanya. Seperti puasa yang kita lakukan saat ini. Tidak ada ceritanya orang puasa kemudian meninggal karena puasanya itu, kecuali memang ajalnya sudah tiba. Tetapi karena kalau hanya sekedar menahan lapar, menahan dari makan dan minum dari pagi sampai sore, kemudian orang serentak berjamaah meninggal karena itu tidak pernah ditemukan. Ini menunjukkan di antara sifat rahmat Allah. Dan juga rahmat Allah di situ diwujudkan dalam bentuk hasilnya. Bahwasanya orang yang berpuasa akan merasakan bagaimana susahnya orang-orang yang di sekitarnya yang mungkin selama ini kita buta terhadap mereka. Mungkin mata kita tidak melihat mereka, tidak memperhatikan mereka. Bagaimana mereka menahan lapar di setiap harinya, maka kita merasakan bagaimana keadaan tersebut. Jadi secara sosial itu ada kebaikan bagi diri kita sebagai makhluk sosial, dan dari sisi spiritual tentunya hubungan kita dengan Allah, karena kita tempat kembali kita terakhir adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya adalah tempat kembali yang paling tertinggi, paling mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang atau umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita ya, itu juga memiliki ibadah yang sama, ibadah puasa. Ya. Mereka melakukan itu juga sama. Namun yang patut kita syukuri dalam hal ini adalah orang Islam itu menyikapi perintah Allah itu selalu dengan tanggap cepat, tidak ada tuntutan macam-macam. Ada perintah, kerjakan. Itulah orang Islam. Adapun orang-orang Bani Israel sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Baqarah, yang artinya kurang lebihnya adalah ketika mereka diminta untuk menyembelih sapi, mereka masih tanya, sapinya seperti apa, warnanya seperti apa. Akhirnya perintah itu tidak dikerjakan, tidak jadi dikerjakan. Kelamaan, tanya ini, tanya itu. Akhirnya semakin sulit spesifikasi dari sapi yang diinginkannya. Berbeda dengan kaum muslimin, dan ini harus kita bersyukur dengan itu. Orang muslimin, orang Islam, namanya Islam, tunduk patuh kepada Allah. Setiap ada perintah datang langsung kerjakan, tidak ada membantah, tidak ada sikap yang seperti kaum Bani Israel. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yaitu sebagai tujuan dari ibadah puasa yang agung ini, yaitu membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa secara moral, etika, kehidupan di sosial, kehidupan di lingkungan dunia nyata, dunia maya, ya, itu selalu menjaga kepribadiannya di sana, menjaga sikapnya. Itu adalah sebagai hasil dari puasa di akhirnya. Ayyaman ma'dudat, pada hari yang berbilang. Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan ini, di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa sesungguhnya puasa itu sangat singkat.
Puasa itu hanya beberapa hari saja. Kalau kita lihat paling antara 29 sampai 30 hari dalam setahun. Kalau dibandingkan dengan setahun lamanya itu sangatlah singkat. Maka kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan oleh karenanya puasa Ramadan itu singkat dan mudah untuk dilakukan bagi hamba-hamba Allah. Ayyaman ma'dudat. Kenapa dikatakan sangat cepat ya, kemudian sangat mudah ya? Berkaitan dengan cepatnya waktu, kita melihat bagaimana keadaan orang-orang penduduk neraka. Ya, penduduk neraka mereka memberikan testimoni betapa lamanya kehidupan di akhirat itu dan betapa sebentarnya kehidupan di dunia itu. Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Al-ayah. Mereka mengatakan pada hari mereka dikumpulkan, mereka merasakan bahwasanya seolah-olah tinggal di dunia itu hanya 1 jam di siang hari saja. Tidak lama, sangat cepat. Dalam ayat yang lain disebutkan, qala rabbukum kam berapa hari? Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada mereka, kam labistum fil ardi? Berapa lama kau tinggal adada sinin? Di bumi itu berapa tahun kamu tinggal? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka mengatakan, kami cuma tinggal di dunia itu cuma serasa sehari atau beberapa hari saja. Yang artinya kehidupan dunia ini sangat singkat, adapun puasa sangatlah cepat. Ya, kalau dibandingkan dengan usia yang kita miliki. Dalam usia kita 20, 30, 40 tahun, puasa Ramadan hanya berapa harinya saja, berapa persennya saja, sangatlah sedikit. Maka hendaknya kita memaksimalkan ibadah yang agung ini, yaitu ibadah puasa ini, ibadah puasa Ramadan ini. Tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah puasa itu secara lahiriah memperlemah kondisi fisik kita. Iya, itu adalah realitanya, lahiriahnya seperti itu. Tidak ada orang mengatakan orang puasa kemudian semakin kuat secara jasmaninya, secara lahiriah kita katakan. Iya. Secara lahiriah memperlemah kondisi fisik, termasuk memperlemah hasrat-hasrat emosionalnya, hasrat-hasrat syahwatnya yang biasanya mungkin makan apa saja, tidak ada aturan, ya kan seperti itu. Kemudian urusannya dengan hasrat emosional, yaitu mudah marah, temperamental, iri, dengki, hasad dan sebagainya, itu mudah terjadi ketika tidak dalam keadaan puasa, ketika tidak dalam keadaan lemah. Orang yang mudah marah biasanya perutnya terlalu kenyang. Dia sudah terbiasa dengan terpenuhi kebutuhan hariannya itu mudah terpenuhi. Minta ini, ingin ini dan itu terpenuhi. Maka memunculkan jiwa-jiwa yang memiliki kejahilan, ya, kemudian tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah realitanya bahwasanya secara lahiriah puasa itu memperlemah kondisi fisik seseorang dan juga di lain pihak memperlemah kondisi syahwat dan hasrat syahwatnya dan hasrat emosionalnya. Namun di sini hal yang penting adalah ketika seseorang mulai bisa mengendalikan diri untuk menahan hasrat, kebutuhan nalurinya, makannya, emosionalnya terkendali di bulan puasa, maka ini mendatangkan dampak yang positif untuk dirinya sehingga dia nanti bisa terbiasa mengendalikan dirinya ketika bermuamalah dengan siapapun yang ada di hadapannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya kita melihat orang yang berpuasa itu lebih cenderung pikirannya itu lebih bersih, lebih jernih daripada orang yang tidak puasa karena mereka masih tidak terkendali, cenderung tidak terkendali sifat emosionalnya atau hasrat emosionalnya. Tetapi kalau orang yang puasa seperti di bulan Ramadan seperti ini, karena kita sudah dituntut untuk menjaga puasa ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan dari perkataan buruk, lisan kita dijaga, ya, pandangan kita dijaga, pendengaran kita dijaga,
Syahwat kita yang untuk tempat yang halal, meskipun yang halal di waktu siang hari itu dicegah diri kita untuk tidak melakukannya. Maka dengan cara seperti itu, kondisi pikiran seseorang itu lebih jernih. Oleh karena sesungguhnya agama Islam ini memberikan tawaran yang paling mudah ya untuk membentuk karakter. Cara membentuk pribadi-pribadi yang unggul tidak perlu sebenarnya dengan kalimat-kalimat afirmatif seperti kalimat penyemangat, penggugah, seperti kita sekarang populer dengan istilah aku pasti bisa berubah, aku nanti pasti bisa begini-begini, dan diucapkan dengan keras. Sebenarnya agama Islam tidak perlu seperti itu. Cukup lakukan puasa, lakukan dengan benar, lakukan dengan sesuai yang disyariatkan, nanti akan terbentuk sendiri karakter seperti itu. Karena orang yang berpuasa, dia akan yang mengenal syarat-syarat dan rukunnya dan pembatalnya dan hal-hal yang bisa mengurangi pahala di dalamnya, pasti akan menjaga sikapnya, tindak tuturnya dijaga. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sumta," kalau kau berpuasa, "falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadzib wal atham." Kalau kau berpuasa, jangan hanya puasa makan minum saja, tidak, tapi kau puasakan juga pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari perkara-perkara dusta dan perkara-perkara yang memiliki nilai maksiat dan dosa. Maka itulah sesungguhnya hakikat puasa itu bisa memberikan dampak yang positif kepada individu, termasuk dari sisi kesehatan juga bisa memberikan manfaat yang bagus. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan puasa Ramadan ini, puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat agung. Dan kita, alhamdulillah, kita kembali bersyukur saat ini diberikan tambahan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Momennya sudah datang. Kita diberikan kesempatan perpanjangan umur. Maka ini sangatlah ketemu sebenarnya ketika seseorang diberikan panjang usia dan kemudian bertemu dengan momen-momen terbaik di dalam kehidupannya, maka kesempatan ini bisa mengantarkan kepadanya. Adapun saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita, ya, atau yang sudah terkena uzur dan sebagainya, kalau kita melihat melewati pemakaman misalnya, maka kita mulai terbangkit dalam diri kita, terutama ketika di Ramadan seperti ini. Oh iya, mereka sudah tidak bisa ya mengharapkan apapun. Mereka tidak bisa lagi ya memaksimalkan Ramadan, bahkan berharap bertemu Ramadan aja tidak bisa. Sekarang mereka ada di Ramadan tapi tidak bisa mengisi waktu-waktunya Ramadan itu dengan maksimal sebagaimana yang telah ia tinggalkan ketika hidup di dunia dulu. Maka kita bersyukur dengan ini. Dan ini adalah di antara karakter orang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Ayyun nasi khairun?" Maka beliau menjawab dengan tegas, "Khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang terbaik itu adalah orang yang ketika Allah tambahkan usia kepadanya, ia gunakan dirinya waktu itu untuk mengisi dengan kebaikan, mengisi kehidupannya selalu dengan kebaikan. Dan Nabi SAW melanjutkan, wa syarrun nasi, dan orang terburuk itu adalah man tala umruhu, orang yang ketika diberikan tambahan umur oleh Allah, ternyata ia gunakan untuk hal yang sia-sia, untuk kemaksiatan, untuk menjerumuskan dirinya dalam jurang-jurang kehinaan, yaitu perkara-perkara maksiat dan dosa. Maka kita bisa menjadi orang yang terbaik ketika sudah mendapatkan tambahan umur seperti ini. Apakah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita bisa memaksimalkan. Alhamdulillah 4 hari kita saat ini berjalan. Memang tidak ada yang menjamin kita apakah bisa ketemu besok, apakah bisa ketemu dengan Ramadan yang ke-6, ke-7, 8, ke-28. Tidak ada yang bisa menjamin dengan itu. Sedangkan di setiap Ramadan ini begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
pahala yang menanti sudah disiapkan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan hari-hari di luar Ramadan. Hal yang menunjukkan tentang keagungan puasa itu adalah ketika Talha bin Ubaidillah, beliau adalah sahabat yang mulia, ahadul masyhur al-masyhur bil jannah, ya, salah seorang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau bercerita, anna rajulaini min Baliyin, ada 2 orang dari kabilah Bali namanya, ya, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Nabi, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Mereka bersyahadat, mereka masuk Islam. Bersyahadat di hadapan Nabi bareng berduanya. 2 orang ini bareng masuk Islamnya itu bersamaan. Taruh saja A dan B, begitu ya. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Si A ini jauh lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya semenjak masuknya dia ke agama Islam itu. Salatnya gaspol, terus ditingkatkan, ya. Kuantitasnya, kualitasnya dijaga terus semuanya. Ya. Dan dia si A ini lebih bagus secara lahiriah, lebih bagus daripada si B ini. Faghaza, kemudian Allah berikan kesempatan untuk si A tadi yang bersemangat ibadah ini untuk mengikuti peperangan di jalan Allah. Wastusyhida, dan Allah berikan rizki dengan mati syahid untuk si A ini. Ya. Kemudian si B itu masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala selama setahun. Ya. Maka sal akhir ba'dahu sanatan. Allah memberikan kesempatan untuk si B ini hidup setahun lebih lama, summa tuwfiya, kemudian barulah beliau meninggal. Setelah itu, Talha melanjutkan ceritanya, fara'aitu fil manam, saya pun bermimpi. Baina ana 'inda babil jannah, ketika aku di depan pintu surga, maka sangatlah wajar orang yang sudah dijamin masuk surga, dia mimpi ada di depan surga seperti Talha ini. Baina ana 'inda babil jannah, ketika di mimpi itu saya di depan pintu surga. Fa idza ana bihima, dan di situ aku menemui si A dan si B ini. 2 orang ini ada di depan pintu surga, tapi belum masuk surga. Fa kharaja kharijun minal jannah, ada sesosok yang datang menghampiri kami, kemudian fa adina lilladzi tawaffa al-akhir, kemudian mempersilahkan si B yang mati lebih akhir itu untuk masuk duluan ke surga. Fa kharaja fa adina lilladzi ustusyhida, barulah yang kemudian kedua setelah mengantarkan si B masuk ke surga duluan, barulah keluar lagi sosok tersebut dan baru menghampiri si A yang mati syahid. Dan yang mati syahid ini rupanya diizinkan masuk belakangan, lebih dulu si B. Dan kemudian diantarkanlah masuk ke surga. Lalu kemudian faraja'a ilayya, sosok tersebut kemudian menghampiriku dan mengatakan, irji', wahai Talha, pulanglah, kembalilah engkau. Fa innaka lam ya'ni laka ba'd, belum saatnya kau masuk surga saat ini. Dan bangunlah dia. Alhamdulillah, ternyata masih hidup saya ya. Jadi bangun dia, terbangun dari tidurnya. Masuk surga juga alhamdulillah, tapi di sini juga alhamdulillah juga karena ternyata juga belum waktunya untuk masuk surga. Maka kemudian ini pun Talha pun terheran dengan itu, sehingga ia pun bercerita ketika pagi hari, fa asbaha yuhadditsun nas, beliau pada pagi hari menceritakan kepada orang-orang, ya, menceritakan kepada orang-orang di sana, kepada para sahabat, menceritakannya, saya mimpi seperti ini. Dan sehingga membuat mereka pun semakin terheran-heran dengan ini. Talha heran, radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya juga merasa ikut heran. Akhirnya sampailah cerita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka menanyakan, wahai Rasulullah, kok bisa seperti ini mimpinya? Janggal sekali cerita mimpinya ini. Kami heran kok bisa seperti ini kisahnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Kalian herannya itu di sisi yang mana?
dari cerita yang panjang kalian ceritakan itu, si B ya ada tambahan setahun, meskipun tidak rajin seperti yang awal kelihatannya, tetapi dia masuk surga duluan daripada si A temannya yang sama-sama masuk Islam, dan bahkan dia diberikan rezeki berupa kematian syahid di jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan demikian. Dari mana kalian? Bingungnya itu di mana? Maka orang-orang pun mengatakan, iya, kok bisa si B yang masuk surga duluan, kok bukan si A? Padahal si A terkenal rajin dan ini dan itu, bahkan mati syahid. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Alaysa qad makatha ba'dahu sana. Bukankah si B ini, dia ada waktu tambahan hidup 1 tahun lamanya setelah saudaranya tadi sudah meninggal duluan? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Betul, wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan wa shalla kadza wa kadza min sajdah fi sanah kullah. Bukankah dia juga bertemu dengan bulan yang agung, bulan Ramadan? Kemudian dia mengisi waktunya di bulan Ramadan dan setahun berjalan itu dengan memaksimalkan ibadahnya. Salatnya dijaga, wajibnya dijaga, sunnah rawatibnya dijaga, sunnah-sunnah yang lainnya, qiyamul lailnya dijaga. Semua amalan baik dia boyong semuanya dalam waktu 1 tahun. Dan kata kuncinya tadi juga, dia ketemu dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Ya, maka karenanya Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Oleh karenanya, perbedaan derajat mereka itu antara langit dan bumi. Beda 1 derajat. Karena surga memiliki 100 derajat. Ada 100 tingkatan. 1 tingkatan dengan tingkatan lain sejauh langit dan bumi. Seperti itu. Yang artinya di sini dengan keagungan Ramadan itu dia bisa menyusul saudaranya yang lebih dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, ya. Keseriusannya dalam beribadah, bahkan dia mati syahid, dia bisa dikejar oleh saudaranya tadi. Naam. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara Ramadan ini kita tadi dituntut untuk menjalankannya dengan memberikan hak-haknya, yaitu dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu tidak hanya mencukupkan dengan imsak dari makanan dan minuman saja dan hawa nafsu saja, ya. Tapi termasuk juga hawa nafsu. Nah, termasuk hawa nafsu untuk dikendalikan dirinya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang luput dengan keagungan pahala Ramadan ini. Karena Nabi SAW mengatakan begitu banyak orang yang berpuasa, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang-orang itu yang sudah melakukan ibadah puasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar saja. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan begitu banyak orang yang sholat malam, ya, sering melakukan sholat malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, maka ini semuanya tergantung kepada banyak faktor, di antaranya tentunya adalah keikhlasan dalam menjalankannya. Kemudian apakah dia sudah mengikuti cara-caranya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Itulah yang di antara hal yang menentukan ibadah itu diterima atau tidak. Ketika orang melakukan pelanggaran berupa dusta, mencaci, memaki secara langsung maupun tidak langsung, karena hakikatnya kita saat ini ada di 2 dunia, jamaah yang dimulakan oleh Allah. Kita di dunia nyata adalah dunia yang kita bisa bersentuhan, bisa melihat langsung. Itu adalah lingkungan fisik yang menyertai kita. Namun kita saat ini ada dunia lain, yaitu lingkungan maya, yaitu melalui gadget kita, melalui gawai kita. Kita punya gawai setiap saat online dan sebagainya. Ada kemudian media-media sosial di dalamnya. Kita ingin melakukan kebaikan, ternyata justru jatuh kepada kemaksiatan. Mau nonton berita saja, terkadang yang muncul ada iklan-iklan yang terlihat auratnya. Belum lagi penyiar beritanya, subhanallah. Penyiar berita tidak ada yang tertutup rapat di situ. Selalu terlihat semuanya.
lekukan-lekukannya, auratnya itu bukan hal yang dihalalkan untuk kita. Rambutnya terlihat, ya, betisnya terlihat bawah, itu jarang orang yang tertutup dari lutut ke bawah untuk penyiar perempuan, ya. Kita terkadang inginnya nonton berita, ternyata yang muncul itu. Bahkan jarang juga kita ingin melihat misalnya siaran langsung sholat tarawih di Mekah misalnya. Ternyata di sebuah channel itu ada iklannya. Iklannya terlihat aurat lagi. Nah itu muncul lagi. Namun terkadang kita lupa untuk mengistighfarinya. Karena mungkin sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa sehingga lupa tidak beristighfar. Dia anggap, oh iya ini kan tidak sengaja, nikmat lagi kan gitu ya. Melihat sesuatu yang indah begitu, tapi tidak pada tempatnya karena sudah terbiasa. Ya, seperti titik hitam kalau sudah terlalu banyak titiknya, maka tidak bisa terlihat lagi sebuah titik, tetapi terlihat gumpalan hitam yang begitu banyak. Oleh karenanya, begitu banyak cobaan-cobaan di waktu puasa ini. Artinya banyak hal yang harus kita hindari. Bahkan sesuatu yang sudah kita usahakan dari pagi, menahan makan dan minum, menahan syahwat di tempat yang halal itu menjadi rusak, berkurang nilainya. Itu karena terkadang kita tidak menjaga lisan kita. Saat ini lisan sudah diwakili dengan jari jemari. Ada berita apa, terlebih lagi ketika di zaman-zaman yang panas seperti ini. Menjelang 2024, subhanallah. Sudah bahasanya politik. Sana sini, serang sini, memberikan komentar ini, komentar itu. Tidak tahan, akhirnya memberikan komentar-komentar tertentu yang akhirnya terjadi ketidaknyamanan dalam berkomunikasi. Satu merasa direndahkan, satu merasa dilecehkan dan ini dan itu. Itu semuanya gerakan hati yang menggerakkan jari ini. Jadi sekarang ada cara mengekspresikan sesuatu bukan hanya dengan lisan, tetapi sekarang melalui jari. Maka jarinya dijaga. Ya tidak harus dilakban juga, tidak perlu ya. Mungkin untuk jarang-jarang melihatnya, melihat ini saja mungkin ya, melihat WA, apalagi grup-grup itu ya. Grup-grup itu berapa, setiap orang insya Allah punya grup yang banyak itu ya. Mulai zaman alumni SD, SMP, TK, PAUD sampai kuliah disebutkan semuanya, subhanallah. Ini urusannya apa dengan zaman PAUD, zaman TK ini ya. Kuliah sudah selesai sudah. Apalagi kalau sampai diisi dengan kegiatan-kegiatan reuni. Reuni ini apa tujuannya? Sudah bercampur katanya. Oh ini kan ibadah. Kita bersilaturahim dan ini dan itu. Lah terus di sana bercampur, berkholwat laki perempuan, bukan mahramnya. Ketawa sini, ketawa sana. Tidak ada ceritanya reuni itu semuanya khusyuk baca Quran, tidak ada. Semuanya punya sudut tersendiri, ujung sana, ujung sini, punya bahasan-bahasan tersendiri. Kalau sudah ketawa ketiwi, nanti berikutnya adalah ngomongi orang lain. Itu. Kemudian di ujungnya sudah adzan maghrib, sibuk makan, tidak ada yang sibuk ke masjid. Tidak ada. Lakinya sudah bingung, kemudian cari. Oh iya dulu kan kamu duduk sama di sebelahku. Iya itu biasa itu. Mulai cara-cara membangkitkan nostalgia lama itu ya, seperti itu. Nanti jatuhlah kepada pembicaraan dua mata, walayyadubillah. Maka itu dihindari. Semuanya bermuara dari hati itu. Maka hilangkan sebelum hilang keutamaan dari Ramadan ini. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bih. Barang siapa orang yang tidak menjauhkan diri dari perkataan yang buruk ya dan justru mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Sungguh Allah sungguhnya tidak menghendaki orang tersebut makan minumnya menahan makan minumnya itu tidak dikehendaki oleh Allah. Artinya makan dan minumnya semuanya menjadi sia-sia. Karena di dalam ibadah puasa itu banyak hal yang istimewa. Namun demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tetap di dalam orang Islam menjalani puasa tetap beraktivitas seperti biasanya. Sekolah ya sekolah, belajar ya belajar, bekerja ya bekerja, tetap. Yang membedakan adalah dia berbicara itu tidak mengucapkan tuturan-tuturan yang dapat mengurangi pahala dia. Dan kalau dia menggerakkan anggota tubuhnya, maka dia
tidak menggerakkan tubuhnya kepada sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa Ramadannya. Itu saja bedanya. Ya. Maka kita beraktivitas seperti biasa. Ya, beraktivitas seperti biasa, namun tentu lebih menjaga lisan dan anggota tubuh kita agar tidak terkurang pahala yang besar. Lantas apa sebenarnya imbalan atau pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya? Tentunya yang pertama adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jamaah yang dimulakan oleh Allah, tidak ada ibadah yang agung yang besar kecuali pasti menjanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bertemu dengan Ramadan ini, kita sesungguhnya sangat membutuhkan. Sesungguhnya kita saat ini membutuhkan kedatangan Ramadan ini. Bagaimana tidak, kita tidak pernah lepas dari dosa. Dosa kita terlalu banyak ya ikhwah. Bagaimana dosa kita ketika sholat tidak khusyuk. Kita sudah datang ke masjid, pikiran kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keluar masjid pikirannya. Mikir ini dan itu. Itu sudah menunjukkan kemaksiatan kita di situ. Pada perkara ibadah saja kita bermaksiat. Kalau kita harus berkata jujur, harus kita katakan jujur seperti itu. Sholat sudah, terkadang kita merasa banyak sholatnya. Tapi apakah dari sekian persen sholat yang kita lakukan, sudah banyakkah syarat rukunnya yang sudah kita penuhi di dalamnya? Atau banyak yang kita lalaikan? Ya, itu adalah dosa yang menyertai itu ya. Belum ketika di luar ibadah, melihat ini, melihat itu, di jalan melihat ini, melihat itu. Ya, terkadang kita tidak bisa menjaga lisan kita. Oleh karenanya, ibadah puasa menjanjikan hal yang pertama itu adalah ampunan. Dan merugilah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika Ramadan menemui dia. Atau ketika dia mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunannya. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian falamma raqa darajal ula qala amin. Nyampe di tangga yang pertama dia katakan amin. Fit darajat tsaniyah qala amin. Mengatakan amin juga ketika nyampe di tangga kedua. Wa fis tsalisah qala amin. Dan di ketiga juga mengatakan amin. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin thalatha marrat." Kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, ketika aku di atas tangga yang pertama, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam." Jibril alaihi salatu wassalam itu datang kepadaku dan mengatakan kepadaku, "Syaqiya abdun adraka Ramadan wan salakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba kalau dia diberikan kesempatan menjumpai Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun di tangga kemudian oleh karenanya aku mengatakan amin. Ketika di tangga kedua Jibril melanjutkan, "Syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadihima falam yudkhilahul jannah." Celakalah orang yang diberikan kesempatan dia masa tuanya bertemu dengan orang tuanya tetapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya atau kepada salah satunya yang masih hidup misalnya dan tidak memasukkannya ke surga, maka aku katakan amin, kata Nabi. Kemudian yang ketiga barulah mengatakan, "Syaqiya abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaika." Celakalah orang yang ketika disebutkan namamu di hadapannya namun dia tidak bersolawat untukmu. Jadi ketika ada orang menyebutkan nama Rasulullah atau Muhammad misalnya, maka kita diminta untuk disyariatkan untuk memberikan doa yaitu salawat dan salam sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam. Tidak apa-apa dengan redaksi yang berbeda. Tapi yang penting kita memberikan salawat dan salam kepada Nabi. Bahasan kita adalah Allah memberikan ampunan. Dalam hadis yang lain disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, iman, dia yakin bahwasanya Allah yang memerintahkan melalui lisan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaban, dan melakukan puasa itu dengan sungguh-sungguh. Ihtisab di sini para ulama mengatakan dengan semangat dan bersungguh-sungguh, ya.
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah berikan ampunan untuknya. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir untuk Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia juga mendapatkan ampunan. Kita lihat puasa seluruhnya merujuk kepada pahala yang mulia, yaitu ampunan. Sama dengan haji. Haji itu perkara yang berat. Kita butuh naruh uang dulu ya, daftar dulu ya. Daftar dulu sekarang. Apa langsung kalau sudah lunas langsung berangkat? Nah ya, kita menunggu sampai sekarang sampai 30 tahunan. 25 ada yang 30 tahun barulah berangkat. Sampai di sana kondisi sudah usia 30 ke atas sudah. Ya, usia 40-an, 50-an misalnya. Ingin menjalankan rentetan ibadah haji. Belum lagi ketika ingin melakukan sunnah tarwiyah. Jalan ke tarwiyah dari Mekah misalnya. Ke tarwiyah jalan kaki. Kemudian nanti malamnya di tarwiyah. Berangkat menuju Arafah, berangkat dari startnya di tengah malam, ya, kemudian jalan kaki belasan kilometer sampai Arafah pagi jam 9 pagi, subhanallah. Jalan kaki, sudah bayarnya mahal, nyampe sana jalan kaki, ingin mendapatkan kesempurnaannya. Kemudian setelah itu Arafah, ya, sampai sore, kemudian setelah itu mabit di Muzdalifah. Di Muzdalifah semuanya berkumpul semuanya. Tidak ada tenda, atap-atap tidak ada. Semuanya di atas atap langit langsung. Ya. Bukan bintang 5 lagi itu. Bintang banyak, ya. Kalau di sini cari hotel bintang 5, ini hotelnya bintang banyak karena tidak ada atapnya. Langsung dengan atap. Itu nunggu lama, kemudian ingin ke toilet. Ngantri puluhan orang, subhanallah, tidak ada nyamannya. Setelah itu baru berangkat ke Mina. Mina pagi-pagi dalam kondisi ngantuk. Lempar jamarat, subhanallah. Tidak ada nikmatnya malam itu. Apa janjinya? Man hajja lillahi, barang siapa yang melakukan ibadah haji ikhlas untuk Allah, ya, roja'a kayaumi waladathu ummu. Pahalanya itu, dia nanti pulangnya bersih seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Artinya tidak ada dosa sama sekali. Ampunan. Sama dengan ibadah puasa yang agung ini. Maka memang saat ini kita saatnya untuk berletih-letih, bersusah payah untuk mendapatkan ampunan ini. Karena seluruh problematika itu urusannya dengan masalah dosa ini. Setiap kita tidak ada yang lepas dari masalah. Problematika kehidupan pasti ada di hadapan kita. Urusan dengan diri sendiri, dengan kesehatan kita sendiri, dengan finansial kita, belum lagi dengan permasalahan keluarga, belum lagi dengan sahabat karib, belum dengan teman-teman di lingkungan kerja kita, belum lagi di kampung kita, subhanallah. Banyak permasalahannya. Ujungnya semuanya kepada permasalahan dosa. Maka itu bisa dihapuskan dengan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa yang datang termasuk di hari ini, ya. Maka kita saatnya berletih-letih untuk mendapatkan ampunan itu. Berjuanglah dengan sepenuh tenaga. Sama dengan ini loh gambarannya. Orang itu kalau ingin mencari kenikmatan itu akan dikejar sampai kemanapun. Oleh karenanya Singosari ini padat di hari weekend, Sabtu dan Jumat sore kurang lebihnya, sampai arah Batu. Dari plat L, plat W, plat N Pasuruan, plat Bojonegoro, Mojokerto yang lewat sini. Macet dibelan-belani sampai mana? Tujuannya kemana? Ke Batu. Nyari kenikmatan di sana harapannya itu. Dibelan-belani mati-matian. Panas, macet, itu suntuk semuanya itu keadaannya. Nggak enak macet itu berjam-jam sampai Batu. Tapi apa? Ingin mendapatkan kenikmatan, ya. Ingin mendapatkan kenikmatan di sana. Dibelan-belani, berangkat dari rumahnya pada subuh, ya, disiapkan semuanya, bekalnya disiapkan. Lah seperti itulah analoginya kita ingin mendapatkan ampunan. Kita harus memberikan sisi terbaik kita dalam memunculkan usaha dari diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Maksimalnya seperti apa? Tentunya salah satu cara untuk memaksimalkan itu adalah dengan apa? Dengan menyusun rencana. Rencana yang terukur. Apa sambutan saya untuk Ramadan ini?
Paling tidak kita punya rencana. Oh iya, saya punya target apa dalam Ramadan ini. Dan harus di list. Sama dengan mau persiapan ke Batu itu loh. Orang-orang sudah ngelis itu. Ya. Besok pakai pecel di jam sekian. Nanti siangnya pakai rawon di Karanglo itu ono rawon. Atau enggak ono bakso di situ. Wah, itu sudah disusun matang itu. Sama, Ramadan juga demikian. Ramadan juga demikian. Berapa ayat yang mau kita baca dalam setiap ba'da sholat misalnya. Antara sholat dengan sholat. Antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Berapa ayat. Kalau masih kerja, di waktu-waktu istirahat kita bisa meluangkan berapa ayat. Harus kita target. Paling tidak target ini terukur semuanya. Dibuat sepadat-padatnya. Dengan sungguhan. Paling tidak niat itu sudah mendapatkan pahala untuk kita. Pahala sempurna 1. Kalau belum terlaksana. Nabi SAW mengatakan man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berniat melakukan sesuatu tapi Allah takdirkan dia untuk tidak melakukannya, padahal dia sudah memiliki planning yang baik tapi dia tidak ditakdirkan untuk bisa melakukannya, kutibat lahu hasanah, Allah tulis sempurna pahalanya 1. Wa in amilaha, kalau dia ditakdirkan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, bisa melakukan seluruh planningnya tersebut dengan baik, kutibat lahu ashran ila 700 dha'fin, maka semua amalannya itu dinilai minimal 10 kali kebaikan hingga 700 kali kebaikan. Tidak ada nilai 1 kalau sudah terlaksana. Minimal 10 sampai 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan sudah dijanjikan seperti itu. Bagaimana di bulan Ramadan? Nah, maka planning itu menunjukkan keseriusan kita dalam menyambut Ramadan kita ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Ketahuilah sesuatu yang membuat kalian bahagia, kebaikan yang datang kepadamu itu pasti itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Kalau ada keburukan itu pasti karena akibat ulah tanganmu, yaitu karena dosa tadi itu. Adapun seluruh kebaikan kita diberikan keberkecukupan, diberikan kesehatan, bisa memandang dengan baik, bisa makan dengan baik, minum dengan baik, maka itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah pahala istimewa. Kalau tadi adalah ampunan, sekarang imbalan kedua adalah pahala istimewa tanpa batas dari Allah secara langsung. Ini adalah imbalan yang kedua. Yaitu Allah menjanjikan apa? Pahala yang istimewa dari Allah langsung, ya, tanpa batas pahalanya. Berbeda dengan tadi amalan yang kita sebutkan. Kullu amali bani Adam yudha'afu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan kalian itu yang baik, ya, minimal itu nilainya 10, maksimalnya 700. Kecuali puasa. Puasa berbeda. Dia untukku dan aku langsung memberikan pahalanya. Para ulama menjelaskan di sini, ibadah ini artinya adalah ibadah ini khusus untuk Allah dan Allah langsung memberikan pahala langsung. Tidak seperti yang lainnya Allah mewakilkan kepada para malaikatnya. Jadi ini adalah amalan yang istimewa karena puasa ini adalah amalan istimewa, maka pahalanya juga istimewa. Ya. Kenapa dikatakan istimewa? Yang pertama adalah sebagaimana perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, puasa itu istimewa. Yang pertama adalah karena dia adalah amalan rahasia antara dia dan Rabb-nya. Tidak ada yang tahu kalau dia puasa, kan tidak kelihatan tuh orang puasa itu tidak ada atributnya, tidak ada gerakannya, kan tidak ada. Kalau sholat ada, mengangkat ini, jalan ke masjid kan ada. Kalau puasa, mau nulis tulisan saya puasa begitu, nah, itu namanya itu ingin unjuk diri namanya kalau seperti itu ya. Kalau puasa orang itu pakaiannya seperti biasa, tidak minum, tidak makan, belum tentu karena apa namanya puasa, bisa jadi sedang tidak nyaman makan atau dia barusan sudah makan dan minum, ya. Tidak kelihatan orang berpuasa ini. Bahkan dia pun mau membatalkan puasa, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Ya.
masuk ke sungai yang jernih, diam-diam, kemudian keluar dari air lagi dalam keadaan tersenyum indah begitu ya, tersenyum bahagia karena di dalamnya minum air ya, di dalamnya. Baik, itu adalah amalan rahasia. Ini urusan dia dengan Allah. Di dunia amalan rahasia. Adapun di akhirat nanti Allah akan tampakkan keistimewaan orang-orang puasa. Di dunia urusannya dia dengan Allah. Di akhirat Allah akan tampakkan, Allah akan sebutkan, Allah akan iklankan, Allah akan umumkan. Mana hambaku yang berpuasa, masuklah pintu royan ini. Artinya disampaikan kepada orang semuanya ketika dikumpulkan di padang mahsyar saat itu. Ya, ditunjukkan saat itu. Ini loh orang-orang ahli puasa yang berhak memasuki pintu surga Ar-Rayyan. Dan kemudian Al-Imam Badruddin Al-Hanafi juga menyebutkan bahwasanya kenapa puasa itu dianggap ibadah yang istimewa? Karena dia susah untuk dimasuki riya. Riya itu susah masuk ke dalamnya. Ya. Oleh karenanya ini amalan istimewa. Ini yang pertama. Jadi puasa itu adalah ibadah yang rahasia, membutuhkan kemurnian hati, keikhlasan yang totalitas. Itu yang pertama tadi alasannya. Yang kedua adalah kenapa ibadah puasa itu istimewa? Karena tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah oleh orang-orang itu, ya. Yang menghendaki dirinya diibadahi dengan cara puasa kecuali Allah saja. Kan banyak orang menyembah berhala, menyembah ini dan itu. Tidak ada patungnya minta memberikan syariat. Tolong puasai aku sebulan, tidak ada di situ. Ya. Maka puasa itu hanya untuk Allah saja, adapun untuk sesembahan lain, Tuhan-Tuhan lain, ya, maka tidak ada peribadatan yang melazimkan oleh penganutnya untuk berpuasa. Dan yang ketiga adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam syarahnya, dalam syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa ketika di hari akhirat nanti, orang kalau menzalimi orang lain, maka orang yang dizalimi mengambil pahala orang yang menzaliminya. Seperti itu ya. Puasa tidak, pahala puasa tidak terambil. Karena dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Itulah redaksi katanya disebutkan wa ana ajzi bihi, dan aku memberikan pahalanya langsung. Karena ini urusannya dengan Allah langsung. Bahkan Allah memberikan pahala tidak melalui para malaikatnya. Maka di sini para ulama, Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengutip dari perkataan para ulama-ulama sebelumnya. Artinya di sini banyak sekumpulan ulama memang mengatakan di antara keistimewaan kenapa puasa itu dikatakan sebagai ibadah yang istimewa, karena dia tidak bisa diambil oleh orang lain yang mungkin dia dulu dizalimi oleh sang pelaku puasa ini. Ya, orang yang mengerjakan puasa ini pernah menzalimi orang, maka di hari akhirat pahala kebaikan di luar puasa mungkin bisa diambil, pahala puasanya tidak. Jadi seperti puasa itu terkunci, pahala puasa itu bagi diri kita. Ya, semoga kita menjadi ahli puasa. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah kenapa dia dikatakan sebagai ibadah yang mulia, ibadah yang istimewa? Karena ini ingin menunjukkan bahwasanya agungnya puasa itu diberikan oleh Zat yang Maha Agung. Artinya apa? Bahwasanya Allah yang Maha Agung ialah satu-satunya yang memberikan pahala puasa itu dengan sendirinya. Karena mengingat ibadah puasa itu adalah ibadah yang besar, maka pahalanya juga pahala yang besar. Ya, intinya seperti itu. Seperti halnya ketika kita mendengarkan perkataan Imam Badruddin sama dengan yang dirikan tadi, idza azmatal mu'ta dalilun ala azmatil mu'ti. Sesungguhnya besarnya pemberian itu sebanding dengan keagungan yang memberikannya. Kan seperti itu. Puasa itu adalah ibadah agung yang disyaratkan oleh Allah, maka Allah memberikan pahala juga yang agung, yang istimewa untuknya. Bahkan di dalam firman Allah disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu ya
akan diberikan pahala kepadanya di hari kiamat nanti dengan pahala yang tidak terhingga. Karena saking istimewanya. Karena para ulama di sini menjelaskan, as-sabar itu, orang yang sabar itu, dia masuk dalam kategori orang puasa. Maksudnya adalah orang puasa itu adalah gambaran utuh kesabaran dari berbagai dimensi. Orang puasa itu sabar dalam 3 dimensi. Pertama adalah dia sabar dalam menjalankan perintah Allah. Tadi perintahnya diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah dimensi kedua. Yang ketiga adalah sabar dalam ketidaknyamanan. Iya, sabar dalam hal yang membuatnya tidak nyaman. Puasa tidak nyaman. Tidak ada enaknya puasa itu. Iya, menahan lapar dan dahaga. Ingin ini tidak bisa dilakukan. Iya, maka inilah menunjukkan bahwasanya kesabaran itu, puasa itu adalah gambaran atau cerminan kesabaran secara utuh. Dan sedangkan pahala orang yang sabar itu tanpa batas sebagaimana firman Allah tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Di luar 700 tadi itu intinya. Di luar 10 dan 700. Kita juga mendengar umroh di bulan biasa dengan bulan Ramadan itu berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i, kata Rasulullah. Sungguh umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan ibadah haji bersamaku, kata. Bukan sama dengan ibadah haji saja, tapi dalam redaksi lain disebutkan ibadah haji bersamaku, kata Nabi. Menunjukkan begitu besarnya pahala di dalam Ramadan. Apalagi di dalam Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, bukan. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita misalnya tahu ibadah kita qobliyah subuh saja diterima, yang sudah pahalanya itu sudah lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu di bulan di luar Ramadan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan dan itu dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Kalau mendapatkan, apalagi kalau dapatkan Lailatul Qadar misalnya. Ya, ibadah kita, salat kita misalnya dihargai salat sunnah 1 saja, dihargai seolah-olah kita melakukannya 83 tahun 4 bulan. Yang bisa jadi kita tidak sampai usia sampai 83, ya. Ada yang usianya sampai 30, 40, 50. Tidak nyampe nyentuh angka 83, tapi dia mendapatkan pahala usia 83 tahun. Itu kalau satu Lailatul Qadar. Bagaimana kalau bertumpuk-tumpuk Lailatul Qadar dikumpulkan? Berapa? Kalau 10 tahun, sudah 830 tahun ia dapatkan. Maka ini adalah kesempatan yang emas yang tidak boleh kita sia-siakan berkaitan dengan Ramadan ini. Tentunya setelah mendapatkan ampunan, kemudian mendapatkan pahala yang berlimpah, dan terakhir tentunya semuanya kembali kepada pahala yang terakhir, yaitu imbalan yang terakhir, yaitu pahala surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Karena di bulan Ramadan memang dibuka seluruh pintu surga, dibuka, tidak ada satupun pintu yang tertutup. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kanat lailatul Ramadan, ketika idza kanat awwala laila Ramadan, di malam pertama Ramadan itu, sufidati syayatin, setan semuanya dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab, semua pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan seluruh surga pintunya dibuka semuanya. Wa lam yughlaq minhu bab, tidak ada satupun pintu yang ditutup. Ya. Sumanada munadin, kemudian ada yang menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang gemar melakukan kebaikan, lakukanlah terus kebaikan itu. Wa ya baghiyas syarri aqsir, wahai orang yang masih suka bermaksiat, hentikan maksiatnya di Ramadan ini, hentikan, ya, hentikan. Walillahi utaqa'un minan nar, dan setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lail, dan itu adalah setiap malam.
Setiap malam, tidak dibagi menjadi 3. Adapun ada perkataan atau hadis yang dinisbatkan ke Nabi, ada 3 pembagian. Yang bulan pertama atau 10 hari pertama itu adalah ampunan, 10 hari kedua itu rahmat, 10 hari ketiga baru dibebaskan dari neraka. Maka sesungguhnya hadisnya dari sisi sanad lemah, dan kemudian dari sisi isinya bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi. Di hadis yang kita baca tadi adalah setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Otomatis di situ dia mendapatkan ampunan, rahmat, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadis yang membagi menjadi tiga fase itu, fase pertama rahmah, fase kedua ampunan, fase ketiga baru mendapatkan api neraka, ini tidak dibenarkan. Oleh karenanya di dalam istilah mustalah hadis disebut dengan istilah hadis munkar. Karena hadis lemah menyelisih hadis yang hasan, yang lebih kuat darinya. Ya, maka tidak kita jadikan pedoman yang ini tadi. Dan secara makna juga tidak bisa kita terima. Lah kalau orang cuma dapat rahmatnya tok, apakah kemudian tidak dapat ampunannya? Dapat rahmat tok, tidak dapat surganya Allah. Lah ya rugilah. Iya toh? Tidak dapat rahmat, cuma dapat rahmatnya tok. Atau cuma dua-duanya dapat, tapi tidak dibebaskan dari api neraka. Jadi sudah dapat rahmat, dapat ampunan, tetapi tetap dimasukkan ke neraka. Ya tidak enak hasilnya. Enggak semangat orang melakukannya ya. Ini secara akal sudah tidak bisa diterima. Jadi setiap malam pintu surga dibuka. Tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di surga nanti pahalanya tentu bisa melakukan apa saja. Ketika di bulan di dunia, dia menahan diri dari makan dan minum, dari berbuat maksiat ini dan itu, dijaga pandangannya, penglihatannya, pendengarannya dan lisannya, maka digantinya di akhirat mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam surat Al-Haqqah disebutkan ayat 24, kulu washrobu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian, minumlah semaumu, ya, minum sesukamu, apa yang ingin kau makan, apa yang ingin kau minum, apa saja ambil dengan penuh kenikmatan. Karena kau dulu ketika hidup di dunia, ya, sudah melakukan amalan-amalan yang saleh, ya. Di antaranya amalan saleh dikatakan Ibnu Sa'di dalam tafsirnya rahimahullah taala mengatakan amalan saleh itu adalah mencakup seluruh amalan kebaikan dan ibadah, termasuk ibadah salat, ibadah puasa, ibadah bersedekah, ibadah berinfak, berbakti kepada orang tua, bermuamalah dengan baik dengan tetangga, dengan orang di sekitarnya dan sebagainya. Itu masuk di dalamnya. Oleh karenanya puasa yang memiliki keistimewaan ini tentu pintu terakhirnya adalah pasti mendapatkan pahala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus semangat di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Terutama di penghujung nanti ada itikaf ya. Itikaf bagian dari Ramadan, itikaf. Nabi SAW biasanya itikaf 10 hari malam terakhir. Namun sebelum wafat beliau 20 hari terakhir sudah melakukannya. Start dari awal. Yang artinya sebenarnya tidak disyaratkan harus 10 dan 20. Bahkan di awal Ramadan pun ketika ada orang yang sudah mungkin tidak beraktivitas seperti dulunya, mungkin Allah berikan keluasan, kelapangan rizki, sudah purna pekerjaannya, artinya sudah tinggal menikmati masa tua saja, maka boleh dimaksimalkan di masjid setiap mulai awal Ramadan, mulai besok, mulai hari ini boleh, silakan. Memang saat itu iktikaf adalah kondisi orang menyendiri berkholwat dengan Allah. Ibnu Qayyim menyebutkan iktikaf itu adalah sebagai bentuk pelatihan menyendiri sebelum datang masa dia menyendiri di awal kehidupan di akhirat, yaitu di alam barzakhnya. Alam barzakh nanti kita bersendirian lama, ya. Maka kita membiasakan diri, kata Ibnu Qayyim, biasakanlah diri dengan itikaf. Oleh karenanya itikaf itu kalau bisa tidak ada yang kenal, itu lebih baik. Kalaupun ada yang kenal dan sama-sama tahu dengan syarat-syarat dan ininya itikaf, apa yang harus dilakukan di itikaf, menjaga agar tidak sering ngobrol. Kalau datang satu kelas, satu komplotan, satu kelompok itu cenderung untuk rame ya itu ya. Apalagi ngundang satu kampus misalnya, satu kelasnya. Kita itikaf di sana, yang terjadi pasti ngobrol di sana sini, ngomongi dosennya, ngomongi temannya, ngomongi tugasnya.
Aku maunya baca tadabbur akhirnya ngerjakno mata kuliah jadinya waktu itikaf. Ya enggak benar di situ. Iya. Sama dengan kita yang di sini mungkin bertetangga, kemudian tetangganya kenal dan sebagainya, lek rame-rame. Kalau kecuali sama-sama menghargai, artinya sama-sama tahu aturannya. Sudah, tidak perlu banyak bicara, fokus menyendiri. Oleh karenanya Rasulullah juga kalau beritikaf, dia ada tenda memang. Beliau ada tenda dan sholat gak kelihatan. Kita kan sholat kadang malu ya. Waktu itikaf itu loh. Kita sholat khusyuk, yang lainnya pada tidur. Dia kadang merasa sendiri. Kok saya dilihat orang lain, ini cek khusyuk ya gitu kan begitu. Dianggap orang yang khusyuk itu kan akhirnya memancing untuk ujub dan sebagainya. Ya, maka intinya kalau iktikaf itu adalah ada hal positifnya, yaitu melatih diri kita untuk bersendiri. Karena nanti kepedihan pertama orang di alam barzakh adalah ketika ditinggalkan oleh keluarga dan kita diperdengarkan oleh Allah suara langkah kaki keluarga kita meninggalkan kita. Dan saat itulah kesendirian dimulai. Pedihnya minta ampun. Oh iya, ini orang yang aku sayangi tidak mau nemani ternyata. Katanya sehidup semati. Anak mati ente pulang lagi ke rumah. Seperti itu. Iya, artinya kesendirian yang paling pedih adalah di situ. Keluarganya, kerabatnya, loh ini teman baikku dulu. Katanya selalu kemana-mana bersama denganku, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Maka iktikaf kata Ibnu Qayyim melatih diri untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan juga demikian. Perempuan juga disyariatkan untuk iktikaf, ya. Tapi dengan syarat tentunya, dengan izin suaminya. Kalau belum bersuami maka izin dengan walinya, dengan orang tuanya, ya. Dan kalau dengan suami tidak boleh terlalu banyak berkomunikasi dengan suami. Sama dengan yang dilakukan oleh istri-istri Nabi. Ketika itikaf, nempel tendanya ke Nabi SAW. Ke sana, jangan ke sini. Ente mau ibadah atau mau... Ini waktunya itikaf, tidak usah nempel terus. Ke sana, pergi ke sana, nggak usah nempel. Ya. Artinya tetap suruh diminta untuk itikaf, tetapi tidak boleh dekat-dekat dengan suami. Karena nanti tidak jadi itikaf. Mau itikaf itu hakikatnya menyendiri. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Semoga ini bermanfaat. Dan sebagai penutup dari perjumpaan kita, ya setelah membahas tentang ada 3 hal besar imbalan dan pahala yang menanti orang-orang yang berpuasa, ya maka sebagai penutup adalah jamaah yang dimulakan oleh Allah, Ramadan ini sudah datang dan pastikan ia akan berlalu dengan cepat. Jangan lagi menyia-nyiakan apa yang ada. Waktu yang tersisa untuk kita, detik, menit tidak kita sia-siakan. Apa yang ada saat ini kita lakukan dengan kebaikan, tidak perlu berangan-angan, oh nanti saja di Ramadan berikutnya, oh di hari kesekian saja melakukan ini, oh besok saja, tidak usah kata besok, sekarang. Oleh karenanya Abdullah bin Umar mengatakan, idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau dipertemukan oleh Allah dengan waktu pagi, maka maksimalkan pagi itu, tidak usah berangan-angan untuk melakukan ini dan itu di waktu sore. Itu angan-angan saja itu. Belum tentu terjadi. Sekarang yang ada di hadapan mata, itulah yang konkret. Wa idza amsaita wala tantadhiris sabah. Dan kalau sudah Allah berikan engkau kesempatan bertemu dengan sore, maka tidak usah berangan-angan, oh saya melakukan kebaikan pagi harinya saja. Tidak usah. Maka kita memohon taufik dan hidayahnya kepada Allah, agar kita diberikan hidayah dan taufiknya untuk bisa mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baik mungkin. Dengan mengisi waktu-waktu yang ada dengan ibadah yang bermakna. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan dalam beribadah. Semoga Allah bukakan ilmu pengetahuan kepada kita agar bisa menjalankan ibadah sesuai dengan yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Karena itu menjadi syarat diterimanya ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala alam bissawab. Jazakallah khair. Terima kasih atas tambahan dari Bapak. Semoga Allah merahmati beliau. Ya, ibadah puasa itu memang menjadi madrasah sebagai tempat atau lembaga untuk menggembleng generasi-generasi muda. Ya, termasuk seluruh umat Islam untuk bisa selalu menjadi orang yang baik. Oleh karenanya disebutkan memang la'allakum tattaqun, bukan agar kalian menjadi orang yang bertakwa, bukan, tetapi agar kalian bertakwa sepanjang hidup kalian.
Bukan li antakunu muttaqin, bukan. Tapi redaksinya la'allakum tattaqun, fi'il mudhari digunakan. Agar kalian terus menjalani kehidupan dengan konsisten dalam ketakwaan. Nah, jadi itulah sebagai tambahan dari Bapak tadi. Terima kasih, jazakallah khair. Itulah adalah salah satu faedah dari ibadah puasa ini, mendisiplinkan diri kita dan membentuk karakter yang yang lebih bermoral dan beretika. Nah, mungkin ini waktunya sudah mau persiapan berbuka, maka kita cukupkan sekian. Kita tutup pertemuan ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.